يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. The basic question that is keeping a beard compulsory, and if my parents ask me to not keep a beard, what should I do? Can I do a job he doesn't have a beard? Our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5892, our beloved Prophet, peace be upon him, said that do the opposite of what the mushriks do. Trim your mustaches and grow your beard. So this is a commandment from the Prophet, that do the opposite of what the idol worshippers do. Trim your mustaches and grow your beard. And since it's a commandment and there is no opposite action, it becomes further for Muslims to keep the beard. And there is unanimous agreement amongst all the four A'immahs, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the four schools of thought, all the four A'immahs, they agree that keeping a beard is fard. So it is fard for every Muslim to keep a beard. Regarding the question, if I shave, am I doing a sin? Yes, you're doing a sin. It is fard to keep a beard, and all the Muslim men should keep a beard. What if my mother tells me not to keep a beard? Allah says in the Quran that you have to love your parents, you have to respect them. Allah says in Surah Luqman chapter number 31 verse number 14, we have enjoined on the human beings to be kind to their parents. And in travel upon travel did the mother bore them, and in pain did she give them birth. The next verse, Surah Luqman chapter 31 verse number 15 says, but if your parents force you to worship somebody else besides Allah, if your parents do jihad, struggle and strive to make you worship somebody else besides Allah, of who you have no knowledge, then do not obey them. So the basic ruling is, you have to obey your parents, but if the parents tell you something against Allah and His Rasul, tell you against the teachings of the glorious Quran and Sahih Hadith, that is the time you don't have to obey them. So here, because keeping a beard is fard, and if your parents request you not to keep your beard, you should explain to them, tell them the benefits. I've given a talk on if the label shows your intent, wear it. And I've spoken about the beard and wearing the cap and trousers above the ankle, but naturally keeping a beard is fard, and covering your head with a cap is not a fard, it's a sunnah. So even if your parents say, you have to convince your parents that this is the commandment of the Creator, and if you keep, they'll get more sawab, and that will also benefit the parents. Regarding can you do a job which tells you not to keep a beard, whether it be in the army or whether it be any other job, if the job you're doing, if they tell you that do not keep a beard, you should not do that job. Because it is the commandment of our beloved Prophet, it's a fard. So if they ask you to do something which is haram, you should not do. It is better to take a job which permits you, even though you may get less salary, keeping a beard is fard. حلق اللحية محرم بإجماع العلماء، وقد حكى الإجماع ابن حزم وجماعة من العلماء في تحريم حلق اللحية بمعنى حلقها بالكلية. واختلف العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. إذا قبض الإنسان لحيته كانت لحيته طويلة، فهل يجوز له أخذ ما أو قص ما زاد عن القبضة؟ جماهير أهل العلم على جواز ذلك، وهذا ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والعجيب أنهم هم الذين رووا أحاديث وجوب إعفاء اللحية، يعني خالفوا المجوس أرخوا اللحى وأحووا الشوارب، خالفوا المشركين أطلقوا اللحى وقصوا الشوارب، وهكذا جاءت من حديث أبي هريرة وابن عمر وجماعة. وكانوا رضي الله عنهم خاصة ابن عمر في الحج إذا أراد أن يحلق رأسه يقبض على لحيته ثم يقص ما زاد عن القبضة، وإذا جاز هذا في الحج جاز في غيره كما نعلم. فالأخذ ما جاز عن القبضة هو قول جماهير أهل العلم، إلا في رواية عن الشافعي، يعني الأئمة الأربعة كلهم والعامة العلماء على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، إلا في رواية عن الشافعي وقال بها بعض العلماء، قالوا لا يجوز أخذ شيء من اللحية حتى لو زادت عن القبضة. هذا رأيهم رحمة الله عليهم، ولكن الراجح هو القول الأول أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وإن تركها كلها وأرخاها ولو زادت عن القبضة فهذا هو السنة.
هذا هو السنة، هذا الأفضل. لكنه لو أخذ ما زاد عن قبضة فلا يأثم بذلك على الراجح من قولي العلماء. كما Ibnu Hazm Az-Zahiri dari mazhab Zahiriyah mengatakan, ittafaqu ala anna halqal lihyah muthlatun la yajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot, sini kalimatnya halq. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah, agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama, ijma ulama mencukur habis jenggot tidak boleh, termasuk muthlah. Ya. Ini perkataan Ibnu Hazm, menukil ijma dalam kitabnya Maratibul Ijma. Ya, Imam Ibnu Hazm punya kitab judulnya Maratibul Ijma, menyebutkan ijma para ulama. Beliau mengatakan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundul jenggot termasuk muthlah, tidak diperbolehkan. Ini dari mazhab Zahiri. Ibnu Taimiyah dari mazhab Maliki mengatakan, yahrumu halqul lihyati lil ahaditsis sahihah wa lam yubihu ahadun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut, dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al-Ala'i dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan, innal akhdha minal lihya dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibah wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun. Sungguhnya memotong jenggot di bawah genggaman. Jadi kalau mencukur jenggot di bawah genggaman, apa namanya? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh di atas apa? Genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi, adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya, bukan begini. Ada orang genggaman, gimana genggamannya ini bang? Ah, clear, begini maksudnya. Ya. Atau begini di bawah tangan, bukan juga begini. Di bawahnya ya, bukan di sini kata jenggot. Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau manasik haji atau umrah, tatkala beliau bertahallul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan janggut beliau, dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Ini dalil bahwasanya sebagian ulama membolehkan. Ya, dan ini ma'ruf perkataan Syekh Albani rahimahullah, dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya itu adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang, jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti Ibnu Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Bukan setiap kali panjang beliau cukur, enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah mencukur rambut, akhirnya jenggot juga apa? Dirapikan. Ini menunjukkan ijtihad beliau. Intinya kalau di bawah ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Khilafiyah. Namun kalau di bawah ini tidak boleh. Lihat perkataan Al-Ala'i, innal akhdha minal lahyi dunal qabdah. Mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha min fi'li yahudil Hind wa majusil a'ajim, dan mencukur habis jenggot ya, merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang a'ajim, ya. Orang-orang ajnabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan Al-Ala'i bahwasanya kalau di bawah ini, kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah apa namanya? Lebih daripada genggaman, ini masalah khilafiyah, masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan, ini yang jadi tidak dibolehkan oleh seorang pun, kata beliau. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, sekarang dari ulama Malikiyah. Lihat semuanya menyebutkan ijma. Ulama Zahiriyah, ulama Hanabila, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah. Wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan. Apa hukum mencukur jenggot? Haram. Apapun alasannya, kecuali kalau alasan sakit, ada penyakit yang bila umpama tidak dicukur, umpamanya mau dioperasi bagian ini harus cukur dulu, ya apa boleh buat. Tapi kalau enggak seperti itu enggak boleh. Apa batasan bagian yang termasuk jenggot yang enggak boleh dipotong? Termasuk jambang, godeg. Ini apa? Mi'laqah itu apa ini? Dalam bahasa Arabnya ada mi'laqah. Ini tidak boleh. Adapun batasannya pas pertengahan lubang telinga sini ke bawah.
Adapun ke atasnya itu termasuk rambut yang boleh. Ya, kumis boleh, kumis dicukur, baik dipotong tipis, pendek ataupun dikeruk, boleh. Kalau kita perhatikan nas-nas para ulama, terutama imam-imam madhabnya, kita dapati Pak, pertama, ya, para ulama terdahulu semuanya menyatakan keharaman mencukur janggut. Seluruhnya, tidak ada yang mengatakan makruh itu ulama Syafi'iyah belakangan. Belakang itu pun hanya ulama madhab Syafi'iyah saja. Imam Syafi'i dalam menyatakan tidak boleh. Makanya Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma' menyatakan adanya ijma' ulama akan haramnya mencukur janggut. Ya. Oleh karena itulah, ya, bagi laki-laki hendaknya pelihara janggut aja Pak, insya Allah Pak. Lebih berwibawa Pak. Apa lihat singa itu Pak, janggutnya, Masya Allah. Berwibawa sekali Pak. Ya. Maka Bapak, Masya Allah, saya pengen punya janggut tapi qadarullah cuma segini. Maksud merapikan itu adalah menyisir, meminyaki jenggotnya, atau menyemir bagian-bagian dari jenggotnya yang sudah beruban dengan selain warna hitam, memberi minyak wangi pada jenggotnya. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang disunahkan bahkan. Namun, kalau yang dimaksud merapikan adalah memotong sebagian dari jenggotnya, maka ada syarat yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa itu hanya diberi keringanan untuk memendekkan jenggot, itu hanya diberi keringanan bagi orang yang jenggotnya sudah lebih panjang dari 1 genggam. Ya, apabila dia menggenggam jenggotnya dengan tangannya, maka bagian yang melebihi dari bagian bawah itu menurut sebagian sahabat Nabi itu boleh dipotong. Hal ini dilakukan oleh Abu Hurairah salah satunya, seingat saya juga oleh Ibnu Umar dan juga oleh Ibnu Abbas. Hanya saja sebagian dari sahabat tadi melakukan hal itu ketika manasik haji, karena menganggap itu bagian dari manasik. Adapun kalau ditanya dalilnya dari Rasulullah SAW, maka tidak ada satu hadis pun yang valid yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memangkas sebagian jenggot, baik yang lebih dari 1 genggam maupun yang apalagi yang kurang dari 1 genggam. Dan juga tidak ada hadis yang valid yang menyebutkan Nabi melakukan hal tersebut atau minta dibegitukan oleh sahabatnya. Hadis-hadis yang ada dalam bab ini hanyalah perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi, bukan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada juga sebagian ulama yang mengatakan biarkan saja, nggak usah apa-apakan, kecuali tentunya apabila ada jenggot itu yang tumbuh di bagian-bagian yang tidak semestinya ditumbuhi oleh jenggot, yang mengganggu, ya, misalnya, atau ya, sebagiannya lebih panjang dari yang lain sehingga menimbulkan penampilan yang buruk, ya, maka bagian yang tidak normal tadi boleh dinormalkan, yang lebih panjang boleh dipendekkan hingga seimbang. Atau misalnya ada bagian jenggot yang melengkung masuk ke mulut, mengganggu, ya, menimbulkan ketidaknyamanan, ya, maka ini boleh dirapikan. Khusus yang bermasalah tadi boleh dirapikan dengan merujuk kepada kaidah la darara wa la dirar dan kaidah ad-dararu yuzal. Subhanallah jemaah. Kalau kita bicara jenggot, Nabi kita berjenggot, lalu kenapa antum nggak berjenggot? Kira-kira kalau antum ketemu sama Nabi SAW, Nabi nyuruh dan beliau berjenggot. Abu Bakar berjenggot, Umar berjenggot. Ustaz, mereka kan orang Arab, subhanallah. Sebagian orang Arab itu nggak keluar jenggot. Sahabat Nabi itu ada yang tidak keluar jenggotnya, ada. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya itu mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Kalau perintahnya tumbuhkan jenggot, ya kesian yang nggak tumbuh jenggotnya. Akhirnya harus pakai firdaus, pakai apa? Pakai minyak samin, pakai apa ini itu. Enggak, jadi perintahnya Nabi SAW bukan suruh tumbuhkan jenggot.
Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah Jalla Jalla. Maka yang diperintahkan adalah membiarkan jenggot. Kalau kita bicara hukum wajib dan sunnah, kita nih jamaah, kalau dapat perintah dari Nabi SAW, kenapa antum harus tanyakan itu? Apakah berat memang membiarkan jenggot itu antum keluar duit? Ustaz, ana kalau manjangkan jenggot ini, fulus ana tiap hari berkurang. Iya, kalau gitu potong jenggot. Kalau memang ternyata membiarkan jenggot ini pengaruhnya fulus bisa berkurang tiap hari. Nggak ada. Maka kalau kita bicara tentang hukum jenggot, silahkan baca pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ulama-ulama sekarang ini macam-macam pendapat. Tapi kita tahu masalah jenggot ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, di masa Imam Malik, di masa Imam Abu Hanifah. Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa dari orang-orang yang membolehkan mencukur jenggot, umpamanya dia pakai fatwa ulama-ulama baru yang mereka nggak masalah. Ini ulama baru mengatakan seperti ini. Masalah jenggot ini bukan masalah baru, bukan masalah kontemporer, bukan. Kayak kalau masalah kontemporer butuh fatwa yang ijtihad ulama baru. Ini nggak ada ini di masa itu. Maka kita ingin tahu gimana fatwa ulama-ulama, ijtihad ulama duduk untuk berbicara. Iya, karena masalahnya baru muncul di masa kita. Kalau masalah ini mulai zaman Nabi SAW, kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer? Ingin saya sampaikan beberapa masalah berikut ini, karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya, ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot, ya, contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Son'ani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, beda ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk wak doyok. Dianjurkan beli produk wak doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli wak doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya nggak dianjurkan, nggak dikatakan sunnah. 4 mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam Son'ani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Son'ani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisihi kaum majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh nggak jenggot? Jenggot kan sunnah, nggak wajib. Masya Allah, 4 mazhab sepakat wajib. Kalau saudara nggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Oh